Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang acak-adul ya. Oke, sesuai dengan janji kemarin atau janji di video sebelumnya, saya akan sedikit menginformasikan ya, menurut pengalaman pribadi saya dan menurut penemuan yang saya temui gitu ya, dari perbedaan antara LED AC dan LED DC gitu ya. Seperti kemarin di video yang sebelumnya, saya akan mencoba menjawab ya, atau menginformasikan gitu ya, kekuatan atau umur dari kedua LED ini ya. Pasti ada bedanya gitu ya, pasti ada bedanya. Keuntungan atau kelebihan dari kedua LED ini ya. Yang pertama, ini LED DC. Jadi di sini disebutnya LED DC. Saya tidak akan bosan-bosan ya untuk berbicara bahwa di tiap wilayah gitu ya pasti berbeda namanya. Kalau di sini ini disebutnya LED DC dengan mesin yang pisah gitu ya, dengan mesin yang pisah. Jadi ada dua PCB, ini PCB untuk dioda light dan ini PCB untuk power supply atau driver bahasa itunya ya, driver. Jadi tegangan AC 220 volt nanti akan dirubah oleh kapasitor, transistor, dan lilitan ini ya, itu dirubah menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh lampu LED ini ya, oleh lampu LED ini. Ini ukurannya kalau nggak salah 3 watt apa 5 watt ya ini teh. Ini juga sama sih konsepnya. Tegangan arus 220 volt AC masuk dan nanti dirubah oleh lilitan dan ini dioda penyarah apa ya. Jadi dioda penyarah di sini ada resistor, ini sebagai fuse atau penahan gitu ya, loncakan tegangan tinggi, dan ini di sini kapasitor gitu. Baru nanti akan ditransfer ke tiap dioda light ya, ke tiap dioda light untuk arus DC nya atau tegangan DC nya itu. keuntungan bagi saya ya, ketika nyervis ya, saya tidak perlu pusing untuk mengecek apakah dioda lightnya yang mati ataukah drivernya yang mati gitu ya. Kalau yang satu lagi yang ini, nah ini harus benar-benar dicek gitu. Jadi mana yang matinya, apakah papan PCB untuk diodanya yang mati, jadi salah satu mata diodanya yang mati, ataukah drivernya yang mati. Itu keuntungan ini menurut saya ya, bagi saya gitu ya, keuntungannya ya. Jadi masing-masing dari mesin ini atau on-reel ini itu punya keuntungannya masing-masing biasalah. Terus kerugiannya ya, keuntungan yang ini ya, keuntungan yang ini ya, tegangan DC yang masuk ke sini menurut saya ya, entah menurut yang ahli servis mah, mereka kan pasti menghitung dari komponen, terus menghitung dari ampere dan tegangan pada tiap diodanya. Tapi menurut pengalaman saya, keuntungannya ya di sini gitu ya. Kalau LED-nya misah atau papan PCB LED-nya misah dengan
power supply-nya atau drivernya, keuntungannya gini, di sini tidak akan overhead seperti ini ya, tidak akan overhead seperti mata LED AC, jenis AC gitu ya. Masalahnya PCB mesin dengan PCB dioda light itu misah gitu ya. Ketika di sini terjadi supply tegangan tinggi gitu ya, supply tegangan tinggi itu, ini yang dapat panasnya dan ini yang dapat frekuensinya gitu ya, frekuensinya gitu. Jadi ya panas tetap panas gitu, panas. Masalahnya ya yang namanya frekuensi ya pasti menghasilkan daya panas ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan mata LED-nya itu. Cuman panasnya tidak seperti yang ini gitu. Masalahnya drivernya itu sama dioda lainnya satu PCB gitu ya. Jadi keuntungan yang ini itu, terus keuntungan yang ini tadi tidak perlu mengecek apakah drivernya yang mati atau LED-nya yang mati gitu ya, di sana. Jadi tinggal ganti aja set kalau di sini ya. Kalau bagi teman-teman yang memang suka ke elektronik pasti dicek kapasitornya, resistornya, terus dioda penyearahnya, lilitannya pasti dicek gitu. Terus mata LED-nya juga pasti dicek. Kalau saya nggak mau ribet ya, pengen yang cepat terus tapi aman, intinya ke sana. Terus kerugian yang ini selain driver sama mata LED-nya nyatu ya, kerugian yang ini dari umur. Ketika nanti dipasang ke casing ya, ini, kalau casingnya terdapat heatsink yang memang kurang penyerapannya untuk menyerap panas, otomatis dioda light yang di sini akan cepat mati gitu ya. Pengalaman servis di sini alhamdulillah ketika menggunakan mata LED yang ini gitu ya, mata LED AC ini, ada yang nyampe 1 tahun, ada juga yang cuman 2 minggu atau sebulan, ada juga gitu. Jadi tergantung dari bisa dari jalur instalasi bagian listrik yang di rumahnya itu, bisa dari memang pemasangan saya yang ada yang kurang tepat, bisa juga dari komponen yang ada di sini. Salah satu komponen yang ada di PCB dioda light AC memang ada yang setengah rusak ataupun rusak gitu ya, intinya ke sana. Jadi paling kalau seumpamanya dipakai dari intinya dari lamanya setahun gitu ya, terus dari sedangnya sekitar 6 sampai 8 bulan gitu. Jadi lumayan gitu. Jadi meskipun casingnya yang lama tapi ininya baru. Jadi kalau yang namanya baru insya Allah kualitas ketahanan umurnya juga akan lumayan lama. Nah, kalau yang ini dikarenakan frekuensi panasnya bisa disebutkan stabil, lebih stabil dari yang ini, papan PCB yang ini. Jadi ini paling lambat juga, yaitu bukan paling lambat, paling sebentar juga 6 bulan. Itu paling sebentar. Paling lamanya bisa nyampe setahun, bahkan 2 tahun, bahkan 3 tahun. Itu. Masalahnya frekuensi panas yang diatur oleh driver ini sesuai yang dibutuhkan oleh tiap dioda light ini gitu.
Ini menurut saya ya teman-teman. Nah, jadi ada keuntungan, ada kerugian, gitu ya. Jadi tiap jenis dioda LED yang marak sekarang di pasaran, gitu ya, marak di pasaran, kebanyakan sekarang yang pakai yang dioda AC. Mungkin ya perusahaan juga atau pabrik juga memilah dan memilih, gitu ya. Memang ini kualitas memang lebih baik gitu, untuk kualitas umur lebih baik ya, cuman si pabrik harus modal 2 kali, modal papan PCB buat driver, pembuatan power supply atau driver, dan papan PCB buat pembuatan pembuatan jalur untuk penyimpanan dioda light gitu. Jadi semua juga pabrik juga udah menyesuaikan. Jadi contohnya Philips yang udah punya brand yang ternama. Philips juga kan sekarang mah ada 2 jenis gitu ya. Ada 2 jenis LED yang dipakai, yaitu LED AC yang ini dan LED DC sama gitu ya. Yang intinya Philips juga masih tetap bersaing dengan pemasaran lampu LED yang sekarang sudah marak gitu. Kebanyakan lampu LED yang sekarang seperti InLight, Push On, Hanok gitu ya, Central LED gitu. Ada yang dikasih garansi 6 bulan, ada yang dikasih garansi 1 tahun gitu. Dan Philips pun tidak seperti dulu pas maraknya Philips, garansinya itu bahkan sampai ada yang 5 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun, tapi kebanyakan garansinya 3 tahun itu ya Philips juga. Jadi tergantung di toko yang ngejualnya sanggup berapa tahun, intinya ke sana. Dan jangan salah, pemasangan drat ke bagian plafon juga gitu kan. Plafon juga kan ada kualitas yang rendah, sedang, dan kualitas yang bagus gitu ya. Kalau di bagian aksesoris elektronik apa alat listrik, bukan elektronik, aksesoris alat listrik seperti fitting plafon gitu ya, atau fitting gantung gitu, merek yang paling bagus gitu dengan kualitas barangnya yang bagus yaitu dari Broco ya, dari Broco. Nanti kita kasih contoh. Oke, di sini saya sudah bawa contoh atau sampel ya, plafon sama fitting gantung. Nah, ada beberapa macam. Contoh ini yang paling murah. Ini yang paling murah ya, dengan harga Rp3.000. Nah, kalau seumpamanya bisa saja gini ya, si lampu bisa tidak awet, dikarenakan ini sengdratnya gitu ya, sengdratnya tipis ya, sengdrat ini tipis ya. Nah, ketika nanti bertemu, ini diibaratkan ini bagian cewek, ini bagian cowok. Ketika yang si cewek, bukan jorok ya ini ya, si cewek bertemu dengan si cowok, nah, kalau ini dratnya tipis, kalengnya tipis, kebanyakan kan kalau kita masang di atas itu kan entah pakai tongkat, entah pakai jangka ke atas gitu ya. Kalau kita diputar terus posisi drat ini dengan drat ini tidak sinkron, yang mengakibatkan nanti timbulnya masalah si posisi lampunya miring. Nah, itu bisa mengakibatkan si lampu itu umurnya pendek. Nah, kenapa? Nah, karena posisi ini kepala pin drat yang di lampu dan pin kepala drat yang di
fitting gantung ya tidak sampai ke sini. Jadi tidak tidak nyatu, tidak gini nih, nggak gini, nggak nyampe gitu ya. Jadi renggang, ya, ada kerenggangan, bahkan mungkin ada yang nempelnya di bagian ujung, tengahnya enggak gitu ya. Nah posisi ini akan mengakibatkan si umur lampu ini gimana? Si umur lampu ini tidak akan lama. Kenapa tidak akan lama? Dikarenakan tegangan yang dihasilkan 220 volt untuk kejutan pertama driver ya, driver ini nih. Nah, driver ini itu tidak stabil. Itu kadang nyampe, kadang enggak, kadang nyampe segitu, kadang enggak. Jadi yang mengakibatkan nantinya ada percikan, bukan percikan. Jadi istilahnya? Ketidakstabilan gitu, ketidakstabilan tegangan AC yang nyampe ke bagian drat lampu yang ini untuk menghidupkan si mata LED. Nah, jadi sebisa mungkin kalau nanti beli fitting gantung ya seperti ini, disarankan ya yang ini nih, seperti yang ini itu disarankan gitu ya. Ntar kasih penerangan dulu. Wah enggak, kita kasih penerangan mana ya penerangannya, nggak kelihatan. Jadi ini kan bukan kaleng, yang ini bukan kaleng bahannya gitu ya. Nah, insya Allah ini bakalan presisi gitu ya. Ini bakalan presisi antara drat yang cowok dengan drat yang cewek, di sini akan presisi gitu ya. Jadi tidak akan miring posisinya, tidak akan miring. Jadi pasti bakal nempel antara pin di lampu dengan pin yang ada di bagian fitting gantung. Itu kebanyakannya. Nah, kalau seumpamanya di sini pemasangan presisi, si fitting lampunya udah berumur, kenapa si lampu baru nggak bisa bertahan lama? Bisa aja dari sini nih. Nah, bisa aja dari sini. Bisa aja dari sini. Oke, setelah dibuka, nah dari sini. Nah, di sini kan kabel AC kan 2 ya ke sini nih. Nah, ini nih kabel AC kan 2 di sini nih. Yes. Biasanya kalau yang udah berumur ya kalau udah yang berumur, gimana sih ini tuh fokusnya mana? Nah kelihatan ya, kalau udah yang berumur ini udah lama, udah bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun, nah di sini suka ada kotoran, biasanya suka ada yang masuk, semut yang masuk gitu ya. Nah, semut kan kecil, nah mereka bersarang di sini. Nah, ketika semut bersarang di sini kan kebanyakannya mati ya. Mati, kotoran di sini banyak debu gitu ya yang dijadiin sarang. Terus mayat-mayat semutnya nah suka di sini nih kumpul, bahkan sampai sini kumpul, atau enggak laron ya sini nih. Jadi antara secara tidak langsung antara terminal ini dengan terminal ini gitu ya, ada tegangan listrik kecil yang nyatu. Nah, jadi intinya konslet yang tidak mengakibatkan instalasi sampai ngejepret konslet gitu ya. Nah, ini sini. Jadi daya listrik yang masuk ke sini gitu ya terhambat. Jadi nggak nyampai 220 volt. Kalau menurut saya gitu ya, yang bisa mengakibatkan umur lampu juga
berpengaruh, tidak akan lama. Itu. Jadi sebisa mungkin kalau sekarang udah tahu gitu ya, piting gantung atau plafon ini gitu ya, plafon lampunya udah berumur, kalau bisa kita bongkar dulu, kita buka dulu gitu, kita bongkar dulu, kita lihat bagian ininya. Kalau kotor udah dipakai sarang semut, alangkah baiknya kita bersihin dulu gitu ya. Tapi jangan lupa posisi saklar harus mati gitu ya. Jangan lupa posisi saklar harus mati biar kita enggak tersetrum gitu ya. Biar kita enggak tersetrum. Nah, ini contoh plafon dari kualitas yang di bawah Broko. Ini merek Kawachi, udah SNI ya. Udah SNI, dan ini ya ini kualitas yang paling bagus, ini Broko. Ini fitting plafon juga sama, yang hitam ini dari Broko gitu ya. Jadi dratnya tuh bagus. Ini meskipun pakai kaleng sama seperti tadi yang ini nih gitu ya, cuman posisi kaleng Broko itu lebih tebal dibandingkan yang ini. Jadi ketika pemasangan tidak akan susah dan pasti bakal presisi gitu ya. Nah tuh pasti bakal presisi itu ya ke sana. Itu sekilas informasi ya, sekilas informasi atau pengetahuan, mungkinnya bisa jadi pengetahuan buat teman-teman. Kalau seumpamanya keseringan beli lampu baru atau lampu yang baru diservis gitu ya, terus dipasang umurnya nggak lama, setelah kita pikir-pikir pemasangan kada yang salah, terus posisi si ini dratnya juga nggak bengkok, nggak rusak, nggak cacat gitu ya, bagus. Bisa dari pemasangan yang miring, bisa dari plafon yang digunakan itu seng dratnya tipis gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau buat di rumah, buat sendiri, usahakan meskipun harganya memang lumayan mahal. Kalau ini harganya 8.000, kalau ini harganya 15.000. Untuk di wilayah saya ya, ini 3.000. Yang ini ada dari Cipitek, ada dari Kawachi, ada juga dari Matsui. Nah, yang paling bagus dari Broko ada juga ini, yang fitting gantungnya gitu ya. Jadi usahakan yang kualitasnya bagus supaya si listrik di rumah kita juga stabil. Kalau seumpamanya seperti yang diceritain tadi, itu juga bakal ngaruh ke ke pemakaian listrik. Bisa sampai di yang tadinya contoh di rumah itu cuma sepaket kok, tapi saya ngisi token yang 20.000 kok cuman nggak nyampe sebulan, cuman berapa minggu. Nah bisa saja dari situ, bisa saja. Jadi ada induksi, kalau bahasa saya itu ada induksi. Jadi ada pertemuan antara muara ini dengan muara ini gitu ya. Jadi pertemuan kecil gitu yang belum bisa mengakibatkan konsleting gitu ya, belum, tapi berpengaruh pada daya listrik yang dikeluarkan dan berpengaruh kepada komponen lampu akan cepat rusak. Itu mungkin sekilas informasi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Itu ya, sisi positif dan sisi negatif menggunakan LED AC dan menggunakan LED DC gitu ya. Dan tambahannya, penggunaan fitting plafon yang bagus gitu ya, yang bagus bisa menyetabilkan daya listrik yang keluar. Nah, jadi kita tidak mungkin mengeluarkan uang untuk bayar listrik besar gitu ya, sesuai dengan porsinya. 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket, ataupun 5 paket. Jadi sesuai porsinya gitu ya. Contohnya 1 paket dengan 10 gantungan itu mengeluarkan listrik dan beberapa komponen alat elektronik yang lain mengeluarkan bayar listrik sebulan itu paling dari mahalnya
kalau di saya ya 60.000 kalau nggak salah itu, asalkan kita bisa mengelola pemakaian listrik tersebut. Kalau dua paket seperti di rumah saya 2 paket, ada berapa gantungan ya lampu ya, 1 2 3 4 5 6, ada 7 gantungan, terus ada kulkas, ada mesin cuci, ada magic foam, ada setrika, TV, terus apa lagi yang menggunakan listrik ya, udah kayaknya. 1 bulan itu saya 80.000 1 bulan gitu. Dengan cara semua lampu yang saya gunakan menggunakan LED, bukan menggunakan CLF seperti ini. Ini CLF ya, masih pakai kaca. Jadi daya listrik yang dikeluarkan CLF dengan LED itu menurut pengalaman saya ini yang lebih murah meriah dibanding yang ini gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi yang nonton ya teman-teman. Untuk video selanjutnya nanti saya berpikir dahulu apa yang harus saya bagikan, pengalaman servis dan pengalaman pemakaian alat listrik atau alat elektronik yang saya gunakan di rumah, yang mungkin bisa dicontoh dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.